Mungkin kau tak percaya, masih ada keramahan yang tulus tanpa pamrih di dunia yang makin rakus ini. Mungkin kau juga takkan yakin, di tengah bumi yang kini penuh memuja kesenangan sesaat. Pergilah temui mereka, sang perwaris perbukitan yang asri, penjaga sepotong tanah Sunda yang takkan pernah tunduk pada zaman. Perjalanan ini dimulai dari sebuah keberangkatan sederhana dengan penuh rasa penasaran dan semangat. Kami memulai perjalanan menuju Baduy, tepatnya Kampung Morengo, sebuah tempat yang terkenal dengan alamnya yang masih asri dan kehidupan masyarakat yang menjaga tradisi. Perjalanan menuju Baduy memakan waktu cukup lama, tapi suasana di dalam bus membuat semuanya terasa menyenangkan. Suara tawa dan obrolan sepanjang jalan jadi bagian dari cerita perjalanan ini. Perjalanan menuju Kampung Morengo bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga menikmati setiap prosesnya. Jalanan yang berliku, suasana desa yang tenang, dan alam yang indah membuat perjalanan ini terasa berbeda. Perjalanan sebenarnya dimulai dari sini. Kami harus berjalan memasuki wilayah Baduy dengan medan yang tidak mudah. Jalur berbatuan, tanjakan, dan turunan menjadi teman sepanjang perjalanan. Walaupun melelahkan, suasana alam di sekitar membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Sesekali kami berhenti untuk mengatur nafas, lalu melanjutkan perjalanan bersama. Di balik rasa lelah, ada semangat dan rasa penasaran untuk melihat keindahan Kampung Morengo secara langsung. Semakin masuk ke wilayah Baduy, suasana terasa semakin tenang. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, hanya suara langkah kaki dan alam yang menemani perjalanan. Akhirnya kami tiba di Kampung Morengo, salah satu kampung di kawasan Baduy yang masih mempertahankan budaya dan kesederhanaannya. Suasana tenang dan udara sejuk langsung terasa sejak pertama kali menginjakkan kaki di sini. Walaupun jalannya naik turun dan cukup menantang, semua terasa terbayar saat mulai melihat suasana kampung yang masih alami dan penuh ketenangan. Di tempat ini, kami belajar bahwa ketenangan bisa ditemukan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Perjalanan ini bukan hanya tentang destinasi, tapi juga tentang pengalaman, kebersamaan, dan kenangan yang akan selalu diingat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
udah jagoin. Bikinan siapa? Mama, saya aja dong. J. Nah, Kehidupan masyarakat Baduy ngalir sauyunan jeung alam sabudurenana. Hirup sacara basajan tur silih tulung antar warga. Sistem sosialna dipimpin ku Puun salaku ketua adat nu boga wewenang ngatur sagala urusan masyarakat. Imah-imahna diwangun tina bahan alami, kawas awi, kai jeung ijuk tanpa make paku. Disusun dumasarkan aturan tata letak desa jeung adat. oke, jadi kita sekarang ada di jembatan gantung yang menghubungkan antara Baduy dalam dan Baduy luar. Tahu gak sih kalian jembatan gantung ini dibuat seperti apa? Dibuat satu persatu menggunakan batang bambu yang saling diikat sedemikian rupa sehingga membentuk jembatan yang megah seperti ini. Boleh dilihat jembatannya? Terkait jembatan ini, tentu ini jembatan yang besar. Namun tahu gak sih kalian jembatan ini harus diperbaiki berapa tahun sekali? Jembatan ini akan mendapatkan perawatan setiap 1 tahun sekali sehingga keamanan jembatan akan tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Ini Abdi bade nanya nih. Pertanyaan yang mungkin semua orang juga pengen tahu, orang Baduy itu mata pencariannya apa sih, sama mereka tuh harus kayak gimana buat menjalani hidup gitu. Mata pencarian di Baduy itu yang paling utama itu berladang ya, yang ditanam itu yang paling utama itu padi. Jadi setiap yang udah berkeluarga itu wajib mempunyai ladang sendiri. Jadi yang ditanam padi, pisang, kayak jahe, kencur gitu. Dan di samping itu kalau perempuannya kan menenun itu juga salah satu pencarian kita. Dan kalau laki-lakinya itu bikin tas koja, terus gelang, kayak gitu. Tadi kan mata pencarian dari padi ya. Nah, sepanjang tadi saya lewat, saya gak nemu nih di mana sih ladang persawahan suku Baduy itu. Kalau di Baduy itu bukan sawah sih namanya. Kalau di Baduy itu huma. Jadi huma itu nanam padinya itu di darat. Oh, di darat. Iya, nggak ada sawah. Kalau di Baduy itu nggak boleh ada sawah. Dan kebetulan sekarang itu bukan musim nanam padi, jadi nggak kelihatan. Tentang kain yang sering dipakai sama suku Baduy nih, itu kan punya berbagai motif ya. Itu tuh arti motifnya tuh apa aja sih? Kayak semacam motif janggawari ya. Janggawari itu biasa digunakan untuk membungkus obat yang ada di Baduy. Jadi ditaruh di kukulat di sini, fungsi untuk kain janggawari itu. Oke, jadi itu motif dari kain Baduy yang sering ada di ikat kepala, celana, dan baju mereka. Oke, satu pertanyaan lagi nih guys, yang sering datang dari kita semua. Apa sih Kang perbedaan Baduy dalam dan Baduy luar? Perbedaan Baduy dalam sama Baduy luar itu pertama-tama dari baju ya. Baju itu dari pakaian itu mereka cuman pakai hitam putih. Dan Baduy dalam itu tidak pakai sendal, kemana-mana jalan kaki. Sedangkan Baduy luar itu ciri khasnya hitam biru. Jadi kalau Baduy luar udah bisa pakai sendal, terus udah bisa naik kendaraan. Kalau Baduy dalam enggak. Dan Baduy dalam itu
kalau mandi nggak pakai sabun, mereka pakai honje. Oke, jadi itu perbedaan Baduy dalam dan Baduy luar. Sekian, terima kasih. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku karena hatiku